Halo bro, ketemu lagi sama gua Samsi. Kali ini gua pengen bercerita tentang pengalaman gua jadi anak warnet atau bisa dibilang sering banget ke warnet lah dulu. Jadi gua pertama kali ke warnet itu SD kelas 1 atau kelas enggak kelas 1, kelas 3 atau kelas 4 kayaknya, sekitar segituan lah, kelas 2 3 4 sekitar segituan. Jadi dulu itu gua nggak tahu gitu warnet itu apa, cuman pernah diajak sama saudara, katanya ya ikut aja gitu ke rental komputer waktu itu bilangnya, terus bisa internetan, bisa nonton YouTube. Dan pertama kali gua ke rental itu atau ke warnet itu, yang pertama kali gua lakukan adalah nonton YouTube. Dan ya kalian juga pasti pernah ngalamin mungkin ya, nonton YouTube yang pertama kali dicari kan video. Dan video yang pertama kali gue cari adalah bayi ngomong kiamat. Yap, betul. Karena dulu itu ramai banget, dan ya hampir semua orang tahu lah mungkin. Ya pokoknya yang di lingkungan gue hampir semuanya pada tahu dan gue penasaran, gue belum lihat dan ya tinggal search gitu kan bayi ngomong kiamat, dan ya emang keluar yang teriak adalah videonya. Kalau kalian misalkan penasaran ya tinggal cari aja. Itu sih yang pertama kali gue search, yang pertama kali gue apa ya, tonton gitu di YouTube. Terus habis itu ya nonton kayak kartun, nonton video-video yang lain lah gitu di YouTube itu. Terus habis itu waktu gue sempat pindah ke Cikampek, ya daerah Cikampek gitu. Kan gue udah pernah ke warnet dan dia mulai penasaran lah gitu ke warnet-warnet lagi, dan gue sempet nyari dan ternyata ada gitu, walaupun ya cukup jauh waktu itu di rumah gue. Cuman karena temen SD gue juga udah ada yang mulai ngomongin Facebook dan yang lainnya, karena ya dia dari keluarga berada lah gitu, dia juga pakai BBM, udah tahu Facebook, ya gue mulai penasaran. Ya udah gue cari warnet itu dan ketemu, ya cukup jauh sih, cuman waktu itu pertama kali gue main sejam. Dulu itu sejamnya 3 ribuan atau 4 ribuan gitu, pokoknya cukup mahal lah gitu bagi gue. Dan waktu itu gue pertama kali main itu dengan tujuan pengen bikin Facebook, walaupun struggle banget itu. Sejam pertama nggak bisa tuh bikin Facebook tuh, ya karena gue nggak ngerti bahasa Inggris dan ya salah klik lah gitu. Gue balik bawa duit terus balik lagi ke warnet buat main lagi, buat ya tujuan tujuan gue pengen tercapai, yaitu bikin Facebook. Dan Facebook pun terbuat. Jadi waktu itu gue sempat bikin Facebook sekali, cuman gobloknya waktu gue balik, terus gue ya udah kesenangan lah gitu kan, terus pas gue balik lagi passwordnya lupa anjing. Jadilah ya akhirnya kan gue bikin lagi, dan yang kedua ya nggak terlalu struggle lah gitu, gampang lah gitu. Yang kedua kan karena udah pernah sekali tuh bikin Facebook, jadi nggak terlalu susah. Gue bikin, akhirnya gue post juga foto, kan udah ada tuh foto di HP. Dulu itu gue pakai HP apa ya, smart gitu atau udah jadi smart friend gitu ya dulu ya, nggak tahu masih friend doang gitu. Kan dulu bisa tuh smart friend itu dua dua apa ya, dua merek yang berbeda gitu, ada yang smart ada yang friend HP-nya tuh. Oh iya, cuman gue ada pengalaman cringe banget sih di Facebook, dan ya nggak apa-apa, gue pengen share juga. Pengalaman tercringe bagi gue adalah gue sengaja waktu itu nunggu malam minggu waktu masih SD, kelas berapa, kelas 5 atau kelas 6. Sengaja banget nunggu malam minggu jam 6 sore tuh, gue masih inget banget, sehabis maghrib. Gue nungguin malam minggu sehabis maghrib cuman buat bikin status. Mungkin kalian udah bisa nebak tuh statusnya apaan. Yep, statusnya itu cuma satu kata, pakai caps lock, galau. Anjing. Anak SD tahu apa anjing, anak SD tahu. Kayaknya tuh tercringe sih, cuman ya gue coba inget-inget lagi jadi apa ya, lucu aja gitu kalau gue inget-inget dulu ya. Seniat itu gue nungguin malam minggu jam 6 cuman buat bikin status itu doang. Dan ya tujuan utamanya pengen nyari attention, dan memang bener gitu tujuannya tercapai. Ada yang komen, gue masih ingat, ngapain masih kecil main Facebook atau apa gitu. Intinya dia bilang belajar aja yang bener katanya, kayak gitu kan. Terus ada yang nanya kenapa kayak gitu kan. Terus gue sempet nanya, kalau nggak salah sempet gue ngebalesnya ya karena gue nggak kemana-mana, ya karena gue diem di rumah aja. Anjing apaan. Oh ya, tapi gue juga
inget sih karena emang terinfluence atau terpengaruh sama lingkungan gue sih waktu gue di eh, Cikampek itu di daerah ada di dusun bahkan namanya ya Kampung Daringo. Dan ya di situ itu udah mulai apa ya, liar, bukan liar ya, bisa dibilang liar. Terus emang lingkungannya yang kayak gitulah gitu. Jadi setiap malam, gak setiap malam minggu sih, setiap malam suka ada yang ngumpul di depan rumah gue karena memang ada tiang, jadi dijadiin apa, kayak tempat pertemuan gitulah. Anak pang juga banyak waktu itu di sana. Terus yang udah mulai pacaran juga udah banyak gitu di sana walaupun masih SD kelas 4 kelas 5 gitu. Bahkan ada yang ngomongin ciuman lah karena ya anak pang itu TLG kan, balik lagi ya kayak gitulah gitu. Habis itu mungkin kalau game pertama, game yang benar-benar game online yang gue mainin PB sih sudah jelas. Jadi PB waktu itu gue diajak sama saudara main ke warnet dan gue lihat anjir game apaan tuh rame gitu kan, game perang. Dan gue waktu itu sempat nyobain tuh karena ya kenalan lah gitu, terus ngobrol-ngobrol jadi temenan juga. Terus gue sempat mainin. Gue pertama kali main itu pakai apa, mencet AWSD-nya tuh pakai telunjuk 1W doang gitu buat maju doang. Terus gerak-gerak pakai mouse-nya aja udah bingung gitu. Cuman nggak tahu ya, langsung kepincut aja gitu. Oh ya, terus setahun setahun setelahnya lagi, gitu setahun setelahnya gue tahu PB itu kalau nggak salah ada tuh buka tuh warnet rumahan. Nah kalau yang warnet ini tuh ya cukup murah karena mungkin warnet rumahan ya, jadi sejamnya 3.000, 2 jamnya 5.000. Gue sering tuh akhirnya ke situ tuh, jadi kuncinya bukan kuncian di PS lagi tapi kuncian di warnet. Habis itu gue main PB, diinstalin juga di sana, main PB, cuman ya masih cupu lah gitu. Dan waktu itu gue lihat ada abang-abangan lah gitu, sedih abang-abangan di warnet, dia jago tuh, udah dia jago full case, terus pakai mouse makro, anjing udah OP banget tuh kan. Gue liatin aja udah seneng gitu kan, udah mau full case pakai spas, pakai SGP gitu, terus pakai makro kan. Jadi biasanya kan kalau PB tuh ada apa, harus ganti senjata lah gitu, mencet kiki atau enggak gue ganti jadi klik kanan 2 kali. Nah dia nggak perlu tuh, tinggal mencet makro aja tuh kan, ya enak banget lah. Habis itu gue liatin yang ngobrol-ngobrol gitu kan, terus main bareng. Pas main bareng ya gue biasa ganti senjata gitu, minta mulung sih, sering banget itu ada istilahnya mulung senjata. Jadi suka sengaja kalau misalkan di tim ada yang pakai SGP ya ditandain gitu, oh sini pakai SGP, ikutin, dia mati langsung ambil senjatanya. Ya kayak gitulah. Zaman-zaman kan ngemodal tuh dulu tuh ya, bisa main aja udah untung gitu kan. Nah kalau misalkan ngomongin cash itu gue ada jadwal rutin beli cash, cuman 2 kalau enggak 1. Ya dulu kan satu voucher itu atau 1.000 kalau nggak salah kan, isi cashnya harganya itu 11.000 kalau enggak 12.000 tergantung tempatnya, kalau enggak ada yang 13.000. Nah jadwal rutin gue beli cash adalah pada saat lebaran. Jadi gue kalau lebaran itu beli antara 3 kalau enggak dua voucher cash. Belinya itu SGP sama ada pisau combat machete apa gitu namanya. Ya itu cuma ada sebutannya kok, tapi gue agak lupa. Ya mungkin kalau ada yang tahu bisa di komen ya. Nah jadwal rutin gue itu, dan ya cuma buat 3 hari ya. Jadi PB itu kampretnya kalau misalkan lu beli cash dan lu beli cash senjatanya itu enggak permanen atau enggak unit gitu kan. Kalau misalkan belinya pakai poin kan unit 100 kali, jadi 100 kali main. Ini enggak, 3 hari kalau misalkan lu use, jadi lu mau main kayak mau enggak ya pokoknya 3 hari setelah lu use ya hilang gitu. Habis itu ya di warnet rumahan itu gue juga lihat-lihat ada abang-abangan yang lain juga kan. Terus dia bilang, Kang ini coba pengen ya poker anjing. Ngerti apa anjing, gue tau gue poker. Cuman kan dia ngajarin gitu, ini harusnya gini, gak ada yang masuk anjing, udah emang kagak ngerti gitu. Oh iya, terus ada momen kampret sih yang punya warnetnya sih ini. Punya warnet kan emang agak-agak masih muda lah gitu. Ya sekitaran waktu itu mungkin 25 atau mungkin 30-an lah. Jadi kan si PC-nya itu kan ada di depan 2, kalau nggak salah, terus di ruang tengahnya 2, terus ke kirinya itu satu lagi ruangan, dia juga tambahin PC itu di situ. Pas gue masuk, tadinya kan emang gak ada siapa-siapa kan, dan gue emang udah biasa lah, gue masuk dia lagi buka Camprog kan. Gue nggak tahu tuh dulu tuh Camprog apaan ya. Gue taunya kan cuman pas gue lihat, oh lagi video gitu kan, video call atau nggak lihat video apa gitu. Waktu itu gue bikin aja lihat video YouTube atau yang lainnya lah. Ya gue nggak terlalu ambil pusing lah, cuman ya karena pas gue udah tahu, oh anjing lagi buka itu gitu kan. Di warnet rumahan itu juga
ya internet udah lumayan. Gua juga lihat yang abang yang full cash itu dia nonton One Piece, dan gue mulai tertarik lagi nonton One Piece karena memang pas ketika itu udah apa, grafiknya itu udah di improve lah gitu, udah yang time skip 2 tahun tuh yang pas di momen Pang Hazard. Makanya gue tertarik lagi One Piece. SMP pindah ke Bandung, dan pas di Bandung ya ada lagi tuh warnet rumahan yang deket juga, dan ya cukup murah juga gitu sama. Nah ini warnet yang gue sempat jelasin tuh, yang warnet yang pakai nggak ada billingnya, apa, billingnya tuh ya di jam gitu, di jam ding gitu. Kalau misalkan main jam 1 di angka panjangnya angka 2, atau jam 1 lebih 10, ya berarti kalau sejam jam 2 lebih 10 udahnya gitu, nggak ada billing. Dan oh iya, kalau ngomongin billing, gue dulu waktu diajak sama saudara juga kan, waktu ya balik lagi pas gue kecil pertama kali main warnet, kan monitornya masih monitor tabung tuh. Ini pengalaman real anjing, bukan cuman meme gitu, gue ngalamin. Jadi pas gue mau main, gue mau masukin billing ya, lumba-lumba itu kan, si layarnya biru, dan birunya itu kadang kedap-kedip gitu. Anjir kenapa gitu, gue nggak tahu harus ngapain kan. Ya udahlah, gue akhirnya memberanikan diri bilang ke OP-nya, OP warnetnya, itu kenapa ya gitu. Pas dia liatin, oh ini kayak gini, langsung ditepak aja. Bener-bener dipukul tuh belakangnya tuh, duk aja, sampai bunyinya ya agak keras juga gitu. Gue kaget anjing, kenapa tuh dipukul sekali nggak bisa, 2 kali nggak bisa, pas ketiga kalinya bener, ini 3 kali dar, bener lagi anjir, warnanya jelas lagi ya. Nggak tahu tuh anjir, aneh emang. Ya sulap lah gitu, waktu monitor tabung dulu itu bisa gitu digituin gitu, nggak tahu, mungkin monitor tabung masokis mungkin, entahlah. Oke, balik lagi. Ya pas di warnet rumahan itu kan ya pakai billing, yang billing jam dinding itu kan. Terus gua di sana banyak belajar, bener-bener tempat gua belajar. Karena gimana ya, gua mulai tertarik banget ke PC itu ya ketika di sana gitu. Karena kenapa ya? Pertama kan ketertarikan dari game, terus kedua ketertarikan dari searching, ya browsing gitu kan, terus nyari-nyari info mengenai anime, terus mulai main Facebook juga dan yang lainnya. Ya disitulah tempat gue belajar gitu. Terus juga kan yang punya warnetnya sering ngajak ngobrol juga, si Mang Ewin disebutnya. Dia itu sebenarnya kerjanya jadi di bengkel, cuman ya ke komputernya ngerti gitu. Dan gue kan tipenya ya seneng ngobrol lah gitu, terus seneng ngedengerin. Ya itu, jadi si Mang Ewin setiap pulang ngomong gitu kan, ngobrol kayak ngajarin dikit-dikit, Kang ini tuh gini, ini tuh gini. Terus juga ada temen gue juga, gue ngerasa powerful banget anjir ketika gue baru pertama kali tahu buka task manager. Kan bagi gue keren gitu kan, wih ada grafiknya gitu, oh ini RAM kepaknya segini, oh ternyata di sini biar ada kelihatan performancenya gitu kan, aplikasi yang pakainya itu berapa gitu anjing. Ngerasa powerful banget gitu. Kalau nggak misalkan ada game yang not respon kan, gue biasanya panik tuh, anjir gimana gitu. Kadang kan bahkan dipencet, tahu-tahu di restart aja PC-nya kan, karena emang gak ada billing. Terus dikasih tahu itu, oh ternyata di sini bisa, oh gaya gitu. Terus pernah juga nge-end task ini apa yang sistem window, dan ternyata taskbar di bawahnya hilang, jadi nggak bisa mencet windownya, jadi nggak bisa dimatiin secara diklik gitu kan, pernah. Akhirnya dia restart, udah panik tuh pas nyala lagi gitu, ada lagi, ya untung lah gitu. Udah panik banget tuh anjir. Apa icon windownya nggak ada. Terus juga ada kebiasaan paling sering dilakuin, walaupun sebenarnya nggak tahu, nggak ada kaitannya sih kayaknya sih, kalau gue pikir-pikir sekarang, nge-refresh jadi wajib banget tuh dulu tuh. Klik kanan refresh, klik kanan refresh, klik kanan refresh. Terus pas gue tahu ada shortcutnya kan F5, dipencet F5 ditekan sampai si icon di desktopnya hilang semua. Ini udah, itu baru ngerasa oh ayo udah main PB gitu, nggak bakal nge-lag gitu. Nah iya, kalau misalkan yang gue ceritain sebelumnya yang pas di pengalaman apa ya nonton anime itulah, ya gue bilang nge-lag itu ya ketika mereka main PP, ya gue download kadang, ya nggak terlalu sering lah. Cuman ya kadang gue download dan nge-lag gitu kan, jadi marah-marah dan yang lainnya lah gitu. Emang kegoblokan gue waktu dulu. Nah terus kan teman-teman gue itu waktu di sana main PB juga kan, hampir semuanya gitu yang lewat di situ. Akhirnya bikin clan lah. Nah bikin clan kan,
kalau klan PB itu waktu pas mau war, jadi minimal itu 4 kan anggotanya, sedangkan warnet rumah ini tuh cuma ada 3 anjir komputernya. Makanya kasihan tuh satu ada outsider gitu kan, disuruh berpet ya, suruh nyari warnet yang lain gitu yang ada PB-nya juga. Dan waktu itu juga ada satu warnet namanya Cyber, cuman ya agak jauh, dan ini warnet yang cukup gede lah dan udah proper gitu, pakai billing dan yang lainnya, terus di pinggir jalan juga. Nah ketika mau war ya gitulah, ada kalau ada satu korban gitu yang jadi di outsider itu gitu, suruh nis main di cyber lo gitu. Untungnya gue jarang gitu yang kebagian kayak gitu sih. Gue kebagiannya yang di warnet cuma ngewin itu bertiga, nungguin dulu gitu kan, terus ngewar. Ya seru lah momen itulah. Terus pas ngewar juga kan sering tuh ada taktik licik. Jadi pas kalau misalnya jadi RM, pas mau ngeplay kan di PB itu ada kayak countdownnya. Pas mau countdownnya udah mulai dekat-dekat, dikikan gitu kan. Emang kampret sih anjir, di kick gitu jadi orang-orang yang di roomnya, jadi harus yang 4 versus 4, malah 4 versus 2, kalau enggak 4 versus 1 di warnet cyber ini. Kalau di warnet yang Mang Ewin itu tempat gue belajar, kalau di cyber ini tempat gue nge-explore game sih, dan nge-explore ya nge-explore game sih, karena di warnet cyber ini ya nggak bisa download, terus ya browsing juga ya cepet sih, cuman browsing juga kan karena gue pengennya tujuan akhirnya adalah ngedownload anime, dan ternyata di sini nggak bisa, ya akhirnya kan gue explore game lah. Banyak juga tipe-tipe gamenya ternyata, ya emang di desktopnya juga banyak banget. Terus gue juga udah mulai lihat tuh ada game Dota tuh, cuman gue bilang sih waktu dulu, anjir apaan ini game klik-klik doang gitu ya. Gue dulu mikirnya kayak gitu. Ya gue kan fokusnya main PB lah. Nah gue inget banget tuh, jadi pas di cyber itu kan bukanya jam 7, jam 8-an sebenarnya. Tapi gue sama saudara gue, ada si Jaid namanya, sama si Jaid jam 7 itu udah sengaja nunggu di depan karena ya pengen main duluan gitu. Ya cyber itu sering banget penuh. Ya karena emang apa, si perangkatnya proper, terus internet juga bagus, terus emang gamenya juga banyak banget. Ya warnet yang proper lah gitu, terus harganya juga nggak mahal juga, hampir mirip-mirip sama yang warnet rumahan. Makanya gue jam 7 nungguin aja. Kadang si A-nya atau yang punyanya gitu udah tahu gitu, ya bocil itu ngapain gitu, cuman ya baik gitu si A-nya, udah sok masuk setengah 7 atau jam 7 atau setengah 8 gitu, masih sapu-sapu ya, cuman masih ini ya gue bener-bener jadi pelanggan pertama banget tuh. Terus gue masih inget, jadi yang pas pertama kan ruangannya ini kebuka langsung lebar, terus dari ujung ke ujung itu langsung PC, terus di sini PC, terus ada satu ruangan tadinya OP-nya di situ, terus OP-nya udah dipindahin jadinya ke depan, di situ tambahin PC. Terus ada perkembangan lagi, jadi si A-nya ini kan dia udah punya keluarga, dia juga tinggal di situ. Tadinya kan di atas itu ada kamarnya, bahkan di kamarnya juga cuman satu sekat buat kasur kecil, mungkin ya kasur buat istrinya sama istrinya gitu kan, ada yang dia udah punya keluarga. Ya sengaja kamarnya itu ditambah PC juga, 3 kalau 4 gitu waktu itu tuh. Gue waktu pertama tahu gitu di sana, dan emang baru kan jadi ini ya, perangkatnya ya jarang gitu orang-orang yang kalau misalkan pagi atau misalkan masih sepi di sana, cuman karena si Ahnya udah tahu gue, jadi ya udah sok nggak apa-apa. Karena ya kenapa gue pengen di sana, karena baru gitu perangkatnya, kursinya baru, PC-nya baru, dan yang lainnya lah. Nah habis itu gue ya banyak. Abis itu gue dibeliin PC. Waktu itu gue juga agak kaget sih, karena gue nggak nyangka bakal dibeliin PC. Jadi kan gue pikir kan pas gue minta PS2 kan gak dibeliin, terus minta PS3 kan gak dibeliin. Pas waktu PC dibeliin tuh. Ya mungkin waktu itu ada ayah gue lagi ada uang berlebih mungkin, nggak tahu lah. Abis itu dibeliin, gue senengnya minta ampun anjir. Pas gue pertama kali beli itu kan, ya walaupun spek kecil banget lah gitu, gue langsung ngobrol tuh sama Mang Ewin ini gimana gitu kan. Terus Mang Ewin kan pernah ngejelasin bahwa si PC itu kan harus sering dibersihin. Nah ini paling kampret. Jadi kan gue baru seminggu tuh, gue masih ingat banget, baru seminggu gue beli, gue pengen ngebersihin. Gue pikir kan ya tinggal colok-colok doang lah gitu komponennya lah gitu, gue pikir sama aja. Gue bongkar anjing, setahu lah biasa gitu kan, bocil baru pertama kali punya gitu, gue bongkar anjir juga gitu, mun bahasa Sundanya kayak yang iya gitu kan. Pas gue bongkar, gue bersihin, ya bener gitu, ya mau dibersihin apa lagi juga dah, emang masih bersih gitu. Baru juga seminggu beli gitu kan. Ya udahlah gue balikin lagi.
Nah di situ gue ngelamun, anjing kok pada beda, kok ada yang kayak gini, kok ada yang warnanya beda, kok kayak gini gitu. Gue tuh sebenarnya sebelumnya gue udah sempet fotoin tuh karena gue tahu ya mungkin nanti bakal susah, gue fotoin foto doang, terus sempet juga di videoin cuman fotonya nggak jelas, videonya nggak jelas. Ya mungkin jelas cuman ya gue nya nggak ngerti kan, jadi gak nyala tuh, anjing gue panik, bener-bener panik, baru aja seminggu anjing masa udah rusak gitu kan. Akhirnya gue ke warnet tuh kan, untungnya si Mang Ewin ini ada. Mang Ewin naon itu komputer orang parah gitu. Soalnya dia juga nanya kan, nah geus pareum deui cenah kunaon mana. Ya udahlah, gue jelasin kan. Ke orang dibongkar gitu, sama gue dibongkar. Ayo mana atuh cenah. Udah yang ngebersihan karena kayak seminggu cenah, baru juga seminggu. Yang besok bawa ke dia cenah, bawa sini cenah. Bawa tuh kan gue ke sana. Akhirnya dilihat di inilah dibenerin lah, terus dia juga nerangin ini nih yang salah, jadi ada komponen yang kecil itu kan. Kalau sekarang itu, kalau yang PC zaman sekarang biasanya udah dinyatuin sih jadi apa ya, yang ada power reset, iya power, terus ada reset juga, terus ada restart. Ya power. Jadi ada yang power, terus ada yang restart, terus ada yang apalagi ya, USB gitu kan, jadi yang kecil-kecil itu. Nah, jangan sampai kebalik susunannya. Di situ juga di motherboardnya ternyata ada tulisannya. Tapi karena gue nggak baca, gue asal nyolok dan gue so tahu kan, makanya mati dan si tombol powernya nggak berfungsi karena emang si kabelnya kan nggak sesuai gitu kan. Ya, akhirnya nyala tuh waktu itu, ya gue seneng lagi lah gitu, paniknya udah hilang lah karena oh masih nyala gitu. Selamat. Tapi ya di situ gue belajar banget sih, karena gue langsung nemu error itu, gue langsung ada problem itu, problem gede itu, dan ternyata ya bisa dibilang tadinya paham gue cuma 10% jadi 50% lah gitu pahamnya. Ya karena gue berani, karena gue ada langsung problem gede gitu kan, terus alhamdulillah juga ada ya orang yang mau ngebantu dan ngejelasin, ya jadi level up lah gitu. Terus habis itu gue sempet pengen ngopiin game, nah yang mentolol juga sih. Jadi kan gue pengen ngopiin game, cuman kan nggak ada flashdisknya kan. Gue pengen minjem ke Semang Ewin waktu itu. Semang Ewin gak mau ngasih pinjam ya karena mungkin dia juga tahu kan gue masih bocil, terus ya mungkin dia kira apa ya, ya dia apik lah gitu orangnya lah gitu, jadi nggak mau asal ngasih pinjem lah. Ya udahlah, gue waktu itu kan nabung, akhirnya gue ada uang. Gue ingat banget tuh, gue pengen beli flashdisk masih 2 giga. Gue sempet ngumpulin sampai berapa, 50 kalau nggak salah. Jadi gue pergi langsung nyari-nyari toko komputer. Gue nemu toko komputer di pinggir jalan. Gue lihat, oh ini ada flashdisk Kingston gitu kan. Oh ya sebelumnya juga gue nanya-nanya dulu ke si Mang Ewin, udah beli Kingston lo bagus, nah bla 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 bla. Cuma si Mang Ewin gak ngasih tahu kalau ternyata Kingston itu ada yang KW-nya. Ya gue kan, wah udah seneng banget kan, udah mau ngebu-gebu gitu, uang udah ada gitu, gue pengen beli deh. Gue beli tanpa gue lihat-lihat lagi. Gue balik seneng gitu kan, gue kopiin. Dan tololnya itu gue kopiin pertama kali shortcut doang. Ya mungkin dari kalian ada juga gitu yang pernah ngalamin, mungkin dia boleh share deh gitu, siapa yang pernah ngalamin sama gitu, ngopiin game itu cuma shortcut doang, dikira bisa gitu langsung gitu mainin. Ya gitu tuh gue langsung kopiin gitu kan, kopiin PB, terus Losaga, terus game apa lagi gitu ada ya semangin pernah install. Gue kopiin shortcut doang, pas gue balik anjing gak jalan gitu. Ya iya shortcut doang. Terus gue balik lagi nanya lagi sama Ewin, mungkin nah itu jalan kopikeun kabeh sana game tong sol karena unggul. Ya udahlah akhirnya gue kopiin, kampretnya nggak bisa anjing, korup. Jadi si 2 giga itu nggak bisa kepake full, cuman bisa 500 mega atau berapa gitu. Wah anjir, situ gue gimana ya, kepukul lah gitu, kayak ngerasa down banget lah gitu anjing, mental breakdown lah anjing. Nggak sih, nggak selebay itu, cuman ya nyesel, bukan nyesel sih, kayak ngerasa down aja lah gitu, ngerasa nggak semangat gitu. Anjir gue udah semangat gitu, anjir gue udah nabung, gue udah beli flashdisk, ternyata KW anjing, korup lagi, emang bang satu gue. Wah marah banget lah gitu ke toko itulah. Gue pengen komplain juga bingung, dan gue masih takut, gue masih malu juga.
Ya akhirnya gue terimain aja lah, dan untungnya si Mangawinnya baik gitu kan, dia maulah minjemin pas udah itu. Akhirnya dia minjemin pakai persisnya si Mangawin, gue kopiin PB, gue kopiin juga game yang lain. Problem selanjutnya adalah di rumah gue nggak ada internet. Jadi ya mimpi gue masih belum tercapai. Itu mimpi gue waktu itu ya pengen mainin PB di rumah, karena temen gue ya di pinggir, masih saudaranya si Mangawin itu ya udah ada PC di rumahnya gitu, udah mulai main PC di rumahnya. Ya gue pikir anjir enak banget ya gitu kan, main di rumah gitu tanpa harus bayar gitu kan, tanpa harus mikirin berapa lama lagi gitu billingnya. Wah cita-cita banget tuh gue kan. Akhirnya ya mimpinya nggak tercapai kan, ya udahlah gitu, gue masih ke warnet aja, masih main ya, masih belajar juga. Terus waktu itu terus sempat dikasih tahu juga ada modem namanya, itu bisa internetan. Cuman dulu itu kan modem harus pakai kartu, dan modem pertama kali yang terjangkau itu Smartfren. Dan terjangkauan itu berapa ratus ribu ya waktu itu ya. Nabung lagi lah gue, nabung lagi, terus ngumpulin uang dari THR gitu, pas lebaran gitu. Akhirnya kebeli tuh modem. Gue kan tadinya nggak tahu tuh, beli modem gue colokin, gue berharapnya kan langsung dapet internet kan, kagak anjing. Harus ada kartunya. Gue colokin kartunya, gue kira ada internet, kagak anjing, harus ada paketnya. Dan paketnya waktu itu 60 ribu sebulan kalau nggak salah ya, 60 ribu atau 50 ribu gitu, mahal lagi anjing. Gue pikir susah banget ya gue pengen main di rumah gitu kan. Ya udah akhirnya nggak jadi lagi kan, main lagi ya udahlah ke warnet aja lah gitu. Bekal gue waktu itu kan 10 ribu seharian. Di 10 ribu itu ya buat ongkos bolak balik aja 5 ribu gitu. Gue cuma jajan 5 ribu gitu. Cuman nggak tahu ya, kalau gue pikir-pikir dulu dulu itu kan bekal gue sering sedikit banget, tapi nggak tahu kenapa ya suka ada aja gitu uang buat main warnet, uang buat jajan atau enggak nabung itu walaupun sedikit-sedikit. Oh ya mungkin karena gue sengaja nyari-nyari cara lain mungkin ya, jadi kayak buat jajan gua nggak jajan gitu, jadinya gua bekal dari rumah. Terus kadang gua jalan gitu kan dari sekolah, dari rumah ya, dari sekolah ke rumah gitu waktu mau pulang, cuman buat ngehemat 2.500 tuh, buat nambah lagi gopay buat sejam main gitu. Gua ngebel-belan kayak gitu. Dan ya mungkin udah terbentuk atau udah terbiasa kayak gitu sih, jadi bisa menahan lah gitu. Bahkan gua rela nahan kelaparan gitu kan supaya ada uang lebih buat main warnet. Nah habis itu kan ya modemnya ada, ya gue nggak kepake lah. Gue mau pakai juga gimana gitu kan, karena emang nggak ada juga pakai internetnya waktu itu. Yang semingguan aja agak mahal sih, 20 ribu atau 30 ribu gitu, bahkan ya malah jadi lebih mahal gitu kan. Tapi gue sempet nyobain ya, gue namanya penasaran kan, nyobain lah. Akhirnya bisa, anjir gue seneng banget tuh. Problem ketiga, kuotanya sedikit anjing. Jadi yang harusnya buat 1 minggu atau buat berapa itu kan nggak tahu lah. Pokoknya paketnya waktu itu gue beli itu kuotanya sedikit banget, jadi cuma buat sejam atau 2 jam atau 3 jam mungkin ya, karena ada PB ada update juga. Terus gue juga sempat browsing habis anjing buat 1 hari. Wah di situ gue ngedown lagi, lemes lagi anjing, mental breakdown lagi anjing. Wah, gimana ya, ya banyak banget lah gitu perjuangannya lah gitu supaya gue pengen mencapai mimpi gue bisa main PB di rumah. Cuman ya udahlah, gue sadar, gimana, sadar diri aja lah gitu, tahu realitanya lah gitu. Gue nggak muluk-muluk juga, gue nggak minta-minta ke bapak gue karena gue tahu ngapain juga gitu kan, karena dibeliin juga enggak kemungkinan kecilnya. Ya udah jadi seringnya masih ke warnet. Terus di warnet udah mulai ganti game juga karena PB ya mungkin masih mulai bosen. Terus sempat mainin game Microvolt gitu apa gitu, jadi game kayak mainan cuman tembak-tembakan gitu. Terus juga sempat Ayo Dance, tapi Ayo Dance gue nggak sempat mainin lama karena ya susah kan, mencet-mencetnya agak ada banyak. Terus juga gue sempet mainin Losaga, tapi nggak terlalu lama juga karena males ada combo-combo kayak gitunya. Sekalinya gue kena combo gue mati, nggak bisa ngapa-ngapain. Disebutnya combo bocah sih waktu itu, males. Terus kan hero-heronya juga ya
lu punya duit ya lu bisa beli cash, kalau misalkan lu saga lu bisa beli hero-hero banyak, kalau misalkan PB lu bisa beli quick change, lu bisa beli makro itu mos, atau bisa beli senjata yang lebih sekut gitu atau lebih tajam gitu. Ya emang enggak apa, tidak free to play friendly lah gitu. Nah terus pas SMP kelas 2, iya kelas 2 ya, kelas 2 mau ke kelas 3, gue mulai tuh ada yang kenalin tuh Dota, temen gue yang dulu sempetnya sebenarnya gue udah tahu, cuman ya gue skeptis kan, ngapain gitu kan main game klik-klik doang gitu. Akhirnya gue nyobain, pertama kali emang bingung gitu, udah itemnya banyak banget, hero-nya banyak banget. Tapi yang nggak tahu mungkin karena emang sering diajakin juga, terus karena emang gue udah mulai bosen juga main PB, ya gue mulai ngebiasain inilah, mulai nyoba-nyoba lah, nyoba-nyoba terus main Dota. Nah cuman hambatannya waktu itu nggak semua warnet, lebih lebih jarang lagi gitu yang install Dota, karena